Bab 3831. Pria yang membuat pernyataan itu tampak sangat bertentangan. Dia meremehkan Wide dan bahkan percaya Wide akan menjadi satu-satunya orang yang mati dari ketiga peserta tersebut. Namun, hasilnya melebihi harapannya. Orang yang diyakini semua orang sebagai yang terlemah telah membunuh petarung lapis baja emas paling cepat dan mengakhiri pertempuran. Semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Seorang prajurit dari dunia kelas 2 berkata, "Aku melihat apa yang terjadi." Ketika dia melawan petarung lapis baja emas, dia tidak tampak lebih lemah tetapi juga tidak tampak lebih kuat. Dia pada dasarnya berada di level yang sama dengan emas petarung lapis baja. Itu saja sudah cukup mengejutkanku. Lagi pula, dia berada di level yang sama ketika dia melawan petarung lapis baja perak. Petik 2. Itu benar. Sepertinya dia selalu berada di level yang sama dengan lawan manapun yang dia hadapi dan akan tetap dalam kondisi itu sampai akhir. Setiap kali, kami berasumsi bahwa dia berada pada batasnya dan dia tidak akan mampu mengatasinya jika itu terjadi, semakin sulit, namun dia melampaui ini setiap saat, dan setiap kali, dia mengalahkan lawannya pada waktu yang kurang lebih sama. Ini sangat membingungkan. Setelah keterkejutan awal, semua orang menjadi bingung. Mereka telah mengamati Wide sejak awal dan dapat menyimpulkan bahwa dia hanya rata-rata, hampir tidak pernah mengalahkan petarung lapis baja perak. Dia diturunkan menjadi lebih lemah dari petarung lapis baja emas. Karena inilah semua orang fokus pada gulungan lainnya. Tidak banyak dari mereka yang memperhatikan pertempuran Wide. Beberapa detik kemudian, beberapa orang cerdas angkat bicara. Wide menahan diri dalam pertempuran sebelumnya, dia mencoba melatih dirinya sendiri. Orang seperti itu memiliki sikap yang menakutkan. Mereka terus meningkat, mencoba mendapatkan lebih banyak pengalaman dari setiap pertempuran, dan orang seperti itu tumbuh dengan cepat. Selain itu, dia memiliki penilaian yang sangat akurat. Dia tahu berapa banyak kekuatan untuk menggunakan setiap pertempuran untuk menemukan dirinya sejajar dengan lawan-lawannya. Melalui itu, dia melatih dirinya untuk kesempurnaan. Saat itu dikatakan, semua orang sangat terkejut. Tantangan aula pembunuhan merupakan mimpi buruk bagi sebagian besar prajurit, tetapi Wide menggunakannya untuk melatih dirinya sendiri. Perspektif seperti itu membuat banyak orang iri padanya. Menghadapi tantangan seperti ini membuat mereka ketakutan akan kematian, namun Wide menggunakan tantangan tersebut sebagai alat latihan. Hanya itu saja yang membuktikan kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, ledakan terdengar dari dua gulungan lainnya, dan semua orang buru-buru menoleh. Luni menggertakkan giginya saat dia mengaktifkan kristal perak. Avatar dunianya dengan panik menuangkan kekuatan ke dinding es di udara. Dinding es biru yang samar dipenuhi dengan segel yang rumit, seperti kemeja yang penuh dengan simbol. Itu tampak membingungkan tetapi penuh misteri. Luni berteriak dengan marah, "Aku akan melakukannya." Dia mengaktifkan kristal perak lagi. Dinding es besar itu muncul di depan petarung berzirah emas itu, menghalangi jalannya lagi, tapi dia mengayunkan pedangnya seperti sebelumnya. Separuh dari tembok itu hancur, tetapi separuh dari tembok itu tetap ada. Es yang hancur tidak terhempas seperti sebelumnya tetapi berhenti di udara. Luni mengaktifkan kristal itu lagi, dan es yang pecah di udara sekali lagi menempel ke dinding es seperti mereka dipanggil, memulihkan dinding es itu lagi. Bab 3832. Petarung lapis baja emas itu mengerutkan kening sebelum mengayunkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, pedang petarung itu tidak hanya gagal menghancurkan dinding es tapi juga tertancap. Dinding es dipenuhi dengan segel karena dengan cepat meregenerasi bagian yang telah rusak. Itu sangat cepat sehingga petarung lapis baja emas gagal bereaksi tepat waktu. Dia mencoba mundur dengan pedang emasnya, tapi pedang itu tertutup oleh dinding. Itu tak tergoyahkan. Luni menggertakkan giginya dengan cemas dan matanya memerah. Pertempuran itu telah menghabiskan banyak energi. Menggunakan teknik itu menghabiskan sebagian besar energinya yang sebenarnya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Luni berteriak dengan marah saat tangannya bergerak, yang mulai membentuk segel saat melayang di udara. Embusan angin kencang terasa dipanggil dari tanah. Petarung lapis baja emas, merasakan perubahan situasi yang tiba-tiba, menyerah pada senjatanya dan mencoba menarik diri. Sayangnya, angin begitu cepat sehingga setelah dua langkah mundur,
dinding es 3 potong muncul di sekelilingnya. Selain itu, pedangnya terjebak oleh dinding es, sehingga tertutup untuk kabur. Itu dimakamkan di badai salju. Tepat setelah itu, ledakan hebat meledak. Luni terengah-engah saat dia mencengkeram dadanya dengan tangan kanannya, berkeringat deras setelah menghabiskan seluruh energinya yang sebenarnya. Gelombang rasa sakit bisa dirasakan di seluruh tubuhnya. Luni menggertakkan giginya saat menatap pusat ledakan. Ledakan hebat telah menghancurkan dinding es, dan pecahan es menghalangi pandangannya. Namun, pecahannya dengan cepat jatuh, dan dia bisa melihat petarung lapis baja emas itu lagi. Pada saat itu, petarung lapis baja emas itu penuh dengan luka. Bintik-bintik cahaya muncul dari lukanya saat perlahan menyelimuti petarung berbaju besi emas itu. Gemuruh terdengar saat pintu yang tertutup sekali lagi terbuka. Ia memenangkan. Setelah menggunakan semua yang dia miliki, dia akhirnya menang. Pertempuran itu menghabiskan semua energi sejati yang dia miliki. Dinding es tidak hanya diaktifkan sepenuhnya, tetapi dia bahkan menggunakan avatar dunianya. Pertempuran ini telah menggunakan semua kartu trufnya. Jika petarung lapis baja emas tidak mati karena serangan terakhir itu, dialah yang akan mati. Lagi pula, setelah menghabiskan energinya yang sebenarnya, dia menjadi orang biasa. Kekuatan apapun yang dia miliki tidak akan berarti apa-apa untuk melawan petarung lapis baja emas itu. Namun, entah bagaimana dia berhasil. Luni menghela napas lega, akhirnya terlihat bahagia. 15 keping emas ungu sama dengan 150 juta kristal roh. Dengan kristal ini, dia bisa membeli sumber daya dalam jumlah yang sangat besar dan memperkuat dirinya sendiri. Selama dia bisa meninggalkan dunia berputar hidup-hidup, dia mungkin diterima sebagai murid pribadi bahkan kepala klan. Statusnya akan naik. Pada saat yang sama, di ruang terisolasi terakhir, Zelter menggunakan semua yang dimilikinya. 3 binatang buas dengan panik menyerang petarung emas, mengelilinginya. Setelah banyak ledakan hebat, petarung lapis baja emas itu mulai diserap oleh barisan. Zelter menyeka keringat di wajahnya. Keringatnya membasahi pakaiannya, tampak seperti dia jatuh ke dalam kolam. Jantungnya berdetak kencang. Pertempuran menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan petarung lapis baja emas. Apapun yang dia lakukan adalah semua yang dia miliki, dan dia kelelahan pada saat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan rendah. Butuh semua yang dia miliki bahkan untuk mengangkat lengannya. Itu seperti manusia yang telah menyelesaikan maraton. Bab 3833. Zelter menoleh untuk melihat koridor di belakangnya, dan baru kemudian dia punya waktu untuk memikirkan hal lain. Wide dan Luni mungkin masih bertarung saat itu. Dia memahami dua peserta lainnya, dalam arti tertentu, dan dia menyimpulkan bahwa mereka tidak sekuat dia. Dia telah berusaha keras untuk mengalahkan petarung lapis baja emas, jadi apalagi yang bisa dilakukan oleh dua lainnya. Di tengah pikirannya, seberkas cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya. Zelter sedikit menganga, tapi dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah cahaya yang akan mengirimnya keluar. Benar saja, ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi saat dia dikelilingi oleh cahaya. Pada saat itu, dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia akan mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana keadaan keduanya, bahwa dia akan menjadi orang pertama yang dikirim. Setelah beberapa detik, ruang di sekelilingnya menjadi stabil. Adegan yang akrab menyapa matanya, dan suara dari penonton terdengar di telinganya saat dia menoleh untuk melihat dua gulungan lainnya saat dia mendarat. Namun, setelah dia melihat ke atas, dia terkejut melihat bahwa tidak ada apapun di dua gulungan lainnya. Apakah keduanya gagal dan binasa selama tantangan terakhir mereka? Apakah mereka begitu lemah untuk mati seperti itu? Penonton dapat melihat apa yang dilakukan Zelter dan bagaimana dia menatap gulungan lainnya, segera mengetahui apa yang dia pikirkan. Tawa meledak, dan seseorang berteriak, "Berhentilah mencoba melihat ke sana. Kamu yang terakhir." Zelter membeku setelah mendengar ini. Apa yang mereka katakan? Dia, yang terakhir. Bagaimana itu mungkin? Dua lainnya lebih lemah dari dia. Bagaimana mereka bisa membunuh lawan yang begitu kuat sebelum dia? Itu tidak mungkin. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah gulungan. Benar saja, dia melihat dua prajurit lainnya berdiri di barisan transfer, menatapnya dengan sinis. Pemandangan itu membakar matanya.
Zelter mengendur dan mendapati dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Penonton benar, dia adalah yang terakhir keluar. Hanya memikirkan tentang apa yang dia lakukan membuatnya bingung. Betapa memalukan. Dibandingkan dengan emosi Zelter yang rumit pada saat itu, sebagian besar prajurit di tribun penonton merasa sama rumitnya. Setidaknya 2/3 prajurit di sana bertaruh pada Zelter dan Luni, jadi mereka tidak mungkin merasa gembira. Sebaliknya, mereka yang menegur Wide sangat senang hingga senyum mereka hampir membelah wajah mereka. Itu benar-benar kejutan. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan kalah, tetapi situasinya benar-benar terbalik. Luni tidak hanya mengalahkan petarung lapis baja emas, tetapi dia juga yang pertama melakukannya. Meskipun peluangnya tidak terlalu luar biasa, mereka berhasil memenangkan banyak taruhan. Dibandingkan dengan betapa sedihnya beberapa orang di sana, Jack tampaknya tidak memiliki banyak ekspresi sama sekali. Mereka datang terlambat lebih awal. Saat mereka memasuki aula pembunuhan, area taruhan sudah ditutup, dan tidak ada orang lain yang bisa memasang taruhan setelahnya. Lurain dan Mart sangat gembira. Mereka bisa saja bertaruh pada Luni atau Zelter berdasarkan sentimen publik, tetapi mereka akan kehilangan semua yang mereka pertaruhkan. Lebih baik tidak berpartisipasi sepenuhnya. Bab 3834. Pada saat itu, mereka tetap berkepala dingin dan menyadari bahwa pemenang terbesar adalah mereka yang tidak memasang taruhan. Jack berdiri dan menuju ke area pendaftaran, menyebabkan keduanya tersentak kaget. Mereka mengira Jack akan seperti sebelumnya dan akan menonton beberapa pertandingan lagi sebelum dia bergabung, tetapi kali ini dia menentukan bergabung setelah hanya menonton satu pertandingan. Nalim segera melihat ke arah Jack. Meskipun pertengkaran mereka telah dikesampingkan untuk saat ini, bukan berarti dia menyerah untuk menyebabkan masalah bagi Jack. Sebaliknya, dia memutuskan bahwa dia akan membuat Jack menderita karena tidak mengetahui tempatnya. Ketika dia melihat bahwa Jack telah mendaftar untuk bertaruh, kilatan ganas muncul di matanya. Dia mengutuk dalam hatinya, berharap Jack akan gagal dalam tantangan dan mati di dalam. Tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya, Jack tetap tidak terganggu saat dia dengan tenang mendaftar sebelum kembali ke tempat duduknya. Setelah pertandingan terakhir berakhir, sebagian besar prajurit cukup heboh. Lagi pula, hasilnya melebihi harapan semua orang, bahwa Wide yang sederhana akan menjadi orang yang menang pada akhirnya. Penonton sedang berdiskusi intens saat itu, namun banyak perdebatan yang tidak berlangsung lama. Dengan sangat cepat, 3 peserta mendaftar, dan juru kunci mengumumkan dimulainya babak berikutnya. Ketiga peserta berjalan ke susunan transfer pada saat itu. Jack menoleh untuk melihat Mart sebelum dia mengeluarkan 30 keping emas ungu dan menyerahkannya kepada Mart, yang matanya melebar saat dia melihat emas di tangannya gemetar karena kegirangan. Mart tidak membutuhkan Jack untuk mengatakan apapun agar dia mengerti bahwa dia harus membantu Jack memasang taruhan dengan kepingan emas ungu ini padanya. Meskipun Jack telah menyebabkan masalah kali ini juga, tidak ada yang akan menimbulkan gelombang apapun. Kali ini, bahkan jika Jack menyerahkan emas ungu ke Mart, itu tidak akan menyebabkan Mart terlalu banyak kesulitan. Mart menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tahu emas ungu itu bukan miliknya sama sekali, dia masih merasa emosional dengan mereka di tangan. Dia tidak pernah menyentuh begitu banyak emas ungu sebelumnya. Selama bertaruh untuk tantangan sebelumnya, Jack mendapatkan rejeki nomplok. 30 keping emas ungu adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka, tetapi itu bukan apa-apa baginya. 30 keping emas ungu bernilai 300 juta, yang bisa membeli banyak barang menakjubkan. Jika emas ungu itu miliknya, dia akan menjadi prajurit di atas rata-rata, dan semua muridnya akan sangat mengaguminya. Sayangnya, itu hanya mimpi. Setelah beberapa kata dari Jack, dia berbalik untuk berjalan ke deretan transfer, di mana 2 peserta lainnya sudah menunggu. Nama mereka ditampilkan pada gulungan di belakang mereka. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu, Jack mengubah namanya. Gulungan di belakang Jack menampilkan nama Len Wool. 2 gulungan lainnya adalah nama Crash Crown dan Monty Lincer. Keduanya memiliki simbol khusus di pakaian mereka, menggambarkan bagaimana mereka berdua berasal dari dunia kelas 2. Hanya Jack yang berpakaian biasa. Setelah melakukan penyamaran, penampilannya berkurang, terlihat seperti dia akan berbaur dengan orang banyak karena dia tidak menonjol sama sekali.
Dua penantang lainnya memandang Jack dengan jijik, dan Jack dapat melihat semuanya dengan jelas, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Tidak ada yang akan terjadi, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Pengurus memberi mereka 3 token masing-masing. Ketiga token itu bertuliskan besi hitam, perunggu, dan emas dengan hormat. Pengurus memberi mereka waktu 7 menit untuk memutuskan. Bab 3835. Setelah memilih tingkat kesulitannya, mereka perlu mengembalikan token lainnya ke pengurus. Token yang tersisa akan menjadi kesulitan yang mereka pilih. Bagi para penonton, ini mulai membosankan. Ada begitu banyak prajurit yang hadir, dan kebanyakan dari mereka telah menyaksikan lebih dari 10 pertandingan. Mereka belum pernah melihat siapapun yang menantang tingkat kesulitan perunggu dan di atasnya karena hampir semua orang memilih tingkat kesulitan besi hitam. Lagi pula, kesulitan besi hitam saja menghentikan banyak orang dengan tingkat kematian 30%. Penantang lainnya sebagian besar akan terluka bahkan jika mereka berhasil. Bagi sebagian besar pejuang, peningkatan kesulitan adalah bunuh diri. Itulah mengapa keluhan Nalim banyak diejek. Jack melihat 3 token di tangannya, telah membuat keputusan bahkan sebelum dia mendaftar. Hadiah kali ini sangat cocok untuk Jack. Di aula tangkap, dia telah memperoleh 2 harta karun. Harta karun itu mungkin memikat sebagian besar orang, tetapi harta itu tidak begitu berguna bagi Jack pada saat itu. Tiba-tiba, Jack merasakan tatapan dingin dari kerumunan yang diarahkan padanya. Jack mengangkat alis dan menoleh, hanya untuk melihat Nalim menatapnya dengan ekspresi berbisa. Nalim tampak seperti ular yang mundur dalam bayang-bayang, menunggu untuk menyerangnya. Tidak peduli seberapa berbisa tatapannya, Jack tidak gentar, bahkan tidak terganggu oleh intensitasnya. Setiap orang yang berkonflik dengan Jack akan memandangnya dengan cara yang sama, dan dia kebal terhadap itu semua. Dia tidak akan terpengaruh oleh penampilan seperti itu sama sekali. Fakta bahwa dia bersedia bertindak seperti dia berarti dia tidak peduli sama sekali. Waktu perlahan mencapai batasnya, dan pengurus dengan cepat berjalan kembali ke susunan transfer. Crash Kronte berdiri di ujung paling kiri, dan juru kunci mengambil token lainnya. Seperti yang diharapkan, Crash memilih kesulitan besi hitam tanpa ragu-ragu, mengembalikan 2 token lainnya ke juru kunci. Jack berdiri di tengah. Ketika juru kunci tiba di depan Jack, dia mengembalikan tokennya. Namun, kerumunan itu terkejut kali ini. Monty sama sekali tidak mau repot-repot menatap Jack. Lagi pula, seorang pejuang dunia kelas 3 yang berani menantang ini jelas berarti dia gila. Sebagian besar pejuang dunia kelas 3 bukanlah hal yang luar biasa. Bahkan jika ada beberapa yang berada di atas rata-rata, mereka tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Aula pembunuhan pada dasarnya berakibat fatal bagi semua orang kecuali mereka yang berada di peringkat lebih tinggi. Jika tidak, semua orang akan mati, sebuah fakta yang tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. Pertama-tama, dia sama sekali tidak tahu tentang pria itu. Dia telah mendengar tentang para pejuang yang patut diperhatikan, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang Lin Wul, nama panggilan Jack. Itu berarti pria itu bukanlah seseorang yang berpangkat tinggi. Bagi seseorang seperti dia untuk mendaftar, dia hanya ingin mati. Dia bahkan tidak mau repot-repot mengejek seseorang seperti itu dan tidak mau membuang waktu untuk orang itu. Anehnya, dia mendengar para penonton terengah-engah. Monty menoleh, dan dia tercengang saat melihat kata-kata di token di tangan Jack. Bab 3836. Dia menatap Jack dengan mata melebar sebelum dia melihat token di tangan Jack, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Kalau tidak mungkin dia melihat sesuatu yang begitu absurd. Orang itu benar-benar meninggalkan token dengan kesulitan emas. Dia telah menyerahkan yang lain kepada juru kunci. Monty berkata, "Hei, Len, apakah kamu mencampur-adukkan aturannya? Yang tersisa adalah kesulitan yang kamu pilih, bukan yang tidak kamu inginkan." Jack mengangkat alis. Dia mengangguk ke arah Monty dengan tenang, menunjukkan bahwa dia tidak salah. Dia telah memilih hal itu dengan tepat. Bibir Monty berkedut. Dia tampak seperti tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan pria itu sama sekali. Apa pria itu bunuh diri? Apakah dia mencoba menghibur semua orang? Apakah dia tidak tahu apa yang diwakili oleh kesulitan emas? Monty memandang Jack seperti orang idiot.
Para penonton juga gempar pada saat itu. Kedengarannya seperti ada ratusan ribu lalat yang berdengung pada saat itu, menyebabkan gangguan besar yang membuat Funi mengerutkan kening. Dia paling membenci atmosfer yang bising, tapi itu semua sesuai harapannya. Apa yang orang ini lakukan? Apakah dia ingin mati? Apakah dia muak hidup? Mungkinkah ada yang salah dengan kepalanya? Sejak aula pembunuhan dibuka, aku belum pernah mendengar ada orang yang berani menantang tingkat kesulitan emas. Dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar memilih tingkat kesulitan emas. Apakah dia benar-benar ingin mati? Banyak orang telah memilih kesulitan besi hitam, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit di atas rata-rata yang berada di peringkat depan. Bahkan jika mereka luar biasa kuat, beberapa dari mereka masih gagal dan mati. Itu hanya tingkat kesulitan besi hitam, jadi tingkat kesulitan perunggu bahkan lebih buruk. Sejak Killing Hall dibuka, jumlah prajurit yang berhasil melewati tingkat kesulitan perunggu dapat dihitung dengan jari dari kedua tangan. Semua prajurit itu berada di puncak prajurit di atas rata-rata dan beberapa prajurit berada di puncak. Mereka berdiri di puncak Whirling World. Bahkan dengan skill mereka di level itu, beberapa dari mereka masih gagal dan mati di tingkat kesulitan perunggu. Jelas betapa menantangnya itu. Bahkan kesulitan perunggu pun sesulit itu, apalagi emas. Pilihan orang ini benar-benar lelucon. Apakah dia berencana menggunakan kematiannya untuk membuktikan betapa sulitnya kesulitan emas itu? Apakah dia hanya bunuh diri? Mungkin dia merasa ingin mati dengan keras. Pada saat itu, para penonton benar-benar gempar. Orang itu gila. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dari mana asalnya? Apakah dia hanya ingin perhatian? Mungkin dia hanya ingin mati. Apakah ada yang tahu siapa pria itu? Apa ada yang salah dengan kepalanya? Tebakan itu membuat semua orang sangat penasaran dengan Lan Wu. Banyak dari mereka ingin tahu apa yang dipikirkan pria itu. Cukup banyak orang yang melihat konflik Jack sebelumnya dengan Nalim juga. Namun, mereka hanya melihat mereka berdua memiliki beberapa konflik dan Lan tidak takut pada benua bintang. Menghadapi ancaman Nalim, Lan tidak mengedipkan mata dan bahkan membalas Nalim. Setiap orang memiliki kesan mendalam tentang Lan pada saat itu. Nalim sangat gembira, dia tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Itu terlalu banyak pemandangan yang lucu. Ada sesuatu yang salah dengan kepala orang itu. Kalau tidak mungkin Lan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan mengabaikan ancamannya. Bab 3837. Pada saat itu, Nalim khawatir pria itu berasal dari latar belakang substansial yang membuatnya tidak takut dengan ancaman apapun, tetapi sepertinya Nalim khawatir tanpa alasan. Kesulitan emas aula pembunuhan bukanlah lelucon. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Lan mungkin telah membicarakan badai, tetapi dia sebenarnya sangat takut di dalam. Itu sebabnya dia menemukan cara untuk bunuh diri. Crash mengangkat alis dan berkata kepada Jack, "Kakak, kamu benar-benar berani." Sejak Killing Hall dibuka, tidak ada yang berani menantang tingkat kesulitan emas. Aku tidak percaya kamu yang pertama. Dia tidak berusaha memuji Jack, tetapi murni mencoba mengejeknya. Jack bukan idiot dan secara alami memahami itu. Dia menatap Crash dengan dingin tetapi mengabaikan pria itu setelah itu. Bibir Crash sedikit menegang dan ekspresinya dengan cepat menjadi dingin. Crash mungkin tidak dianggap sebagai prajurit yang berdiri di puncak, tapi dia masih sangat kuat. Prajurit normal tidak akan pernah berani menunjukkan sikap apapun terhadapnya. Siapapun yang berani mengabaikannya pasti sangat berani. Crash menyipitkan matanya, "Berat, apakah kamu bertingkah tanpa rasa takut karena kamu merasa seperti kamu pasti akan mati kali ini?" Tidak ada yang mengira Jack akan mampu bertahan dari kesulitan emas. Itu tidak masuk akal sama sekali. Jack menoleh untuk melihat Crash sebelum berkata dengan dingin, "Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Berhentilah mencoba berakting di sini. Ini tidak seperti kamu mengenalku dan seberapa kuat aku, jadi berhentilah mencoba untuk melakukan tes penilaianmu." Jack sudah bersikap sangat sopan saat mengatakan itu. Jack tidak mau repot berdebat dengan orang seperti itu, tapi orang itu menolak untuk diam. Crash mengejek sambil tersenyum mengejek. "Jika kamu telah menantang tingkat kesulitan perunggu, aku mungkin akan menerima apa yang kamu katakan. Namun, kamu menantang tingkat kesulitan emas itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang.
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekuat prajurit terkuat di luar sana? Aku mungkin belum pernah melihatmu sebelumnya dan tahu dari mana asalmu, tapi itu tetap tidak memengaruhi penilaianku. Jack menghela napas putus asa. Dia ingin menamparkan seseorang seperti itu untuk membungkamnya. Namun, mereka masih berada di area terlarang. Jack baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika Monty berbicara, kupikir kamu hanya ingin bunuh diri, tetapi kamu terdengar seperti kamu percaya diri. Bisakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menang? Jack mengangkat alisnya dengan putus asa. Gangguan lain datang sebelum dia bisa menangani yang pertama. Jack memandang Monty, berhentilah mencoba memaksakan pikiran sempitmu pada orang lain. Mengapa aku ingin bunuh diri? Bisakah kalian berdua diam saja dan menunggu pertempuran? Keduanya geram dengan sikap Jack. Orang gila itu sepertinya tidak ragu sama sekali tentang cara dia berbicara. Monty menggertakkan giginya dengan marah. Jika bukan karena aturan area terlarang, dia akan memberi pelajaran pada bocah itu. Lurain melebarkan matanya saat dia berbisik, aku benar-benar telah meremehkan Jack. Kupikir dia akan memilih tingkat kesulitan perunggu. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada yang menantang tingkat kesulitan emas sejak Killing Hall dibuka. Tidak ada yang tahu seberapa sulitnya itu. Bukankah dia mengambil sedikit risiko? Mart menoleh untuk melihat Lurain dan mengangkat alisnya, kamu benar-benar tidak mengerti Jack sama sekali. Jangan lupa, dia juga memilih tingkat kesulitan emas di Seven Deaths Array. Kami bertiga tidak tahu betapa sulitnya itu juga, tapi bukankah dia masih berhasil? Lurain menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, kamu benar. Jack tidak pernah meragukan dirinya sendiri dan juga tidak pernah gagal. Tiba-tiba aku merasa sangat bersemangat. Penonton lain yang tidak mengenal Jack merasa Jack hanyalah lelucon. Bab 3838 lagi pula, apa yang terjadi tampak sangat tidak masuk akal tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Seorang pejuang yang mengenakan baju besi berkata, kamu benar-benar melihat semua jenis orang. Menurutmu apa yang dipikirkan orang itu? Aku sangat penasaran. Tidakkah dia tahu bahwa apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah bunuh diri? Kenapa dia berjalan langsung ke gunung dengan harimau di dalamnya? Prajurit lain di sebelahnya tertawa, jangan terlalu memujinya. Gunung apa dengan harimau? Jika orang biasa memiliki senjata, mereka masih bisa mencoba melawan harimau itu. Bagaimana dengan dia? Bahkan jika Anda memberinya ratusan atau ribuan senjata, dia tidak akan berhasil dalam tantangan ini. Pria lapis baja itu mengangguk dan berkata, kamu benar. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang ini. Mengapa kamu repot-repot? Ada banyak orang gila di dunia ini. Kamu juga akan gila jika kamu mengerti apa yang mereka pikirkan. Pria lapis baja itu mengangguk menyadari ketika dia mendengar itu. Orang itu benar, dia terlalu gegabah. Mengapa dia perlu memahami situasinya sama sekali? Jika dia bisa mengerti apa yang dipikirkan orang gila, maka itu berarti dia juga gila. Dia mengerutkan bibirnya dan tertawa, memutuskan untuk membuang semua pikiran itu. Pada saat itu, penonton sangat gaduh. Lagi pula, tindakan Jack di luar dugaan siapapun. Dia seperti anomali total di mata semua orang. Menghadapi semua diskusi dan tatapan ejekan yang didapatnya, Jack tetap tenang. Seolah-olah hanya ada udara segar di sekelilingnya. Adapun diskusi panik, dia memblokir semuanya. Pengurus berjalan tepat ke tengah panggung dengan tenang. Pengurus mempertahankan ekspresi yang benar-benar tenang sepanjang waktu seperti Jack. Dia tidak peduli betapa berisiknya di luar, itu tidak mempengaruhi pikirannya sama sekali. Semuanya, diam. Sang penantang, Jack, telah memilih tingkat kesulitan emas. Berdasarkan aturan, penantang yang memilih tingkat kesulitan emas berhak untuk memilih. Suara keras penjaga menekan diskusi. Tiba-tiba, semua orang terdiam saat mendengar aturan yang diumumkan. Tidak peduli apa, itu adalah pertama kalinya seseorang memilih tingkat kesulitan emas. Tak ada yang berani melakukan itu sejak Killing Hall dibuka. Jack mungkin benar-benar gila, tapi itu memang membuka mata semua orang. Semua prajurit penuh antisipasi. Mereka akan dapat melihat apa ruang terisolasi untuk kesulitan emas itu, dan apakah itu berbeda dari yang mereka pikirkan. Penjaga bertopeng menoleh untuk melihat Jack. Hanya penjaga yang bisa melihat Jack dengan begitu tenang dari semua orang di sana.
Pengurus berkata dengan suara mekanis, Anda memiliki dua pilihan. Anda dapat memilih untuk memasuki tantangan terlebih dahulu, dan semua prajurit akan dapat mengamati tantangan Anda melalui gulungan. Pilihan Anda yang lain adalah berpartisipasi dalam tantangan dengan dua penantang lainnya. Aturannya akan sama seperti sebelumnya. Ruangan terakhir hanya akan dibuka setelah kalian bertiga siap. Jika kalian ingin menantangnya sendiri, kalian bisa menjadi orang yang memutuskan waktunya. Jack mengangkat alis, tidak ragu-ragu saat membuat pilihannya, aku akan memilih yang pertama. Aku akan melakukan tantangannya sendiri. Bukannya dia ingin pamer di depan semua orang, tetapi dia tidak ingin menunggu lebih lama dari yang dia butuhkan. Itu hanya akan membuang-buang waktunya. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat dua lainnya. Dia sudah menyaksikan tantangan sebelumnya. Tiga penantang telah membuang banyak waktu untuk menenangkan diri. Jack tidak perlu melakukan itu sama sekali. Keadaan mentalnya selalu paling tenang. Selain itu, dia mendapatkan kembali energi aslinya jauh lebih cepat daripada orang lain. Jika dia berpartisipasi dengan peserta lain, itu akan membuang banyak waktunya. Dia harus menunggu mereka berdua menekan tombol sebelum dia bisa menantang ruangan terakhir. Mendengar keputusan cepat Jack, penonton kembali heboh. Beberapa orang menatap Jack dengan bingung. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia benar-benar berusaha pamer? Bibir Crash berkedut saat dia menatap Jack dengan serius, menanyakan pertanyaan yang tulus. Mengapa kamu memilih untuk menantangnya sendiri? Apakah kamu ingin kami berdua menyaksikan kamu melalui tantangan itu? Meski Crash merasa Jack gila, dia tetap ingin mendengar pembenaran Jack. Apakah itu benar-benar hanya untuk pamer? Itu adalah harga yang mahal untuk dibayar hanya untuk melakukan itu. Jack pasti akan mati di dalam. Crash sama seperti prajurit lainnya. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan Jack. Jack mengangkat alis, bahkan tidak melirik Crash sebelum dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Nada suaranya sangat tenang, tidak repot menjelaskan semuanya. Lagi pula, Crash pernah berbicara dengannya dengan nada mengejek sebelumnya. Bibir Crash berkedut saat kemarahan yang dia tahan mulai muncul lagi. Namun, setelah interaksi singkat itu, dia bisa sedikit memahami temperamen Jack. Jack tidak menahan kata-katanya dan kasar kepada siapapun yang dia ajak bicara. Sebelumnya, dia kebetulan berada di dekatnya ketika Jack berkonflik dengan Nalim. Dia telah menyaksikan semuanya karena penasaran. Pria itu sepertinya tidak membiarkan apapun bertahan. Dia kembali. Tidak ada gunanya mengancamnya sama sekali. Crash memutuskan untuk menerima kenyataan bahwa dia akan ditembak dengan beberapa kata berbisa. Crash menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Dia terlalu penasaran. Kalau tidak, dia tidak akan terus bertanya ketika Jack jelas tidak tertarik untuk berbicara. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya ingin tahu. Jika kamu tidak menjawabku, para prajurit di tribun penonton juga akan bertanya. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak ingin membuang waktu untuk siapapun? Jika Anda tidak menjawab saya, maka Anda akan terus-menerus ditanya lebih banyak. Itu akan sangat mengganggu. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Crash sangat pandai berkomunikasi. Dia berhasil membujuk Jack setelah beberapa patah kata. Lagi pula, Jack tidak suka membuang-buang waktu berbicara dengan orang lain, dan Crash benar. Pada saat itu, selain pengasuh tanpa ekspresi, semua orang sangat ingin tahu tentang dia. Jika Jack tidak menjawab pertanyaan Crash, Jack pasti akan mendapat lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan padanya. Itu pasti akan sangat mengganggu. Jack mengangkat alis dan menjawab dengan cara yang paling sederhana saja. Saya tidak ingin membuang waktu. Crash melebarkan matanya mendengar jawabannya. Orang ini memilih yang pertama karena dia khawatir mereka berdua akan membuang waktunya. Bukankah itu hanya gila? Orang ini mengira mereka akan menundanya. Dia pikir dia siapa? Bab 3839 bukannya dia ingin pamer di depan semua orang, tetapi dia tidak ingin menunggu lebih lama dari yang dia butuhkan. Itu hanya akan membuang-buang waktunya. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat dua lainnya. Dia sudah menyaksikan tantangan sebelumnya. Tiga penantang telah membuang banyak waktu untuk menenangkan diri. Jack tidak perlu melakukan itu sama sekali. Keadaan mentalnya selalu paling tenang. Selain itu, dia mendapatkan kembali energi aslinya jauh lebih cepat daripada orang lain.
Jika dia berpartisipasi dengan peserta lain, itu akan membuang banyak waktunya. Dia harus menunggu mereka berdua menekan tombol sebelum dia bisa menantang ruangan terakhir. Mendengar keputusan cepat Jack, penonton kembali heboh. Beberapa orang menatap Jack dengan bingung. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia benar-benar berusaha pamer? Bibir Crash berkedut saat dia menatap Jack dengan serius, menanyakan pertanyaan yang tulus. Mengapa kamu memilih untuk menantangnya sendiri? Apakah kamu ingin kami berdua menyaksikan kamu melalui tantangan itu? Meski Crash merasa Jack gila, dia tetap ingin mendengar pembenaran Jack. Apakah itu benar-benar hanya untuk pamer? Itu adalah harga yang mahal untuk dibayar hanya untuk melakukan itu. Pihak lain pasti akan mati di dalam. Crash sama seperti prajurit lainnya. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan Jack. Jack mengangkat alis, bahkan tidak melirik Crash sebelum berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Nada suaranya sangat tenang, tidak repot menjelaskan semuanya. Lagi pula, Crash pernah berbicara dengannya dengan nada mengejek sebelumnya. Bibir Crash berkedut saat kemarahan yang dia tahan mulai muncul lagi. Namun, setelah interaksi singkat itu, dia bisa sedikit memahami temperamen Jack. Jack tidak menahan kata-katanya dan kasar kepada siapapun yang dia ajak bicara. Sebelumnya, dia kebetulan berada di dekatnya ketika Jack berkonflik dengan Nalim. Dia telah menyaksikan semuanya karena penasaran. Pria itu sepertinya tidak membiarkan apapun menahannya. Tidak ada gunanya mengancamnya sama sekali. Crash memutuskan untuk menerima kenyataan bahwa dia akan ditembak dengan beberapa kata berbisa. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Dia terlalu penasaran. Kalau tidak, dia tidak akan terus bertanya ketika Jack jelas tidak tertarik untuk berbicara. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya ingin tahu. Jika kamu tidak menjawabku, para prajurit di tribun penonton juga akan bertanya. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak ingin membuang waktu untuk siapapun? Jika Anda tidak menjawab saya, maka Anda akan terus-menerus ditanya lebih banyak. Itu akan sangat mengganggu. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Crash sangat pandai berkomunikasi. Dia berhasil membujuk Jack setelah beberapa patah kata. Lagi pula, Jack tidak suka membuang-buang waktu berbicara dengan orang lain, dan Crash benar. Pada saat itu, selain pengasuh tanpa ekspresi, semua orang sangat ingin tahu tentang dia. Jika Jack tidak menjawab pertanyaan Crash, dia pasti akan mendapat lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Itu pasti akan sangat mengganggu. Jack mengangkat alis dan menjawab dengan cara yang paling sederhana saja. Saya tidak ingin membuang waktu. Crash melebarkan matanya mendengar jawabannya. Orang ini memilih yang pertama karena dia khawatir mereka berdua akan membuang waktunya. Bukankah itu hanya gila? Orang ini mengira mereka akan menundanya. Dia pikir dia siapa? Bab 3840. Mengesampingkan apakah dia bisa menyelesaikan tantangan di ruang kedua atau tidak, mereka perlu membicarakan tentang seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan penantang. Dua lainnya mungkin tidak masuk 10 besar di antara prajurit di atas rata-rata, tetapi mereka masih berada di 70 atau 80 teratas. Jack berpakaian sangat biasa, dan orang tahu dari mana dia merangkak keluar. Jika Jack sekuat itu, semua orang pasti sudah mengenalinya. Namun, dia tampak seperti orang asing. Itu hanya bisa membuktikan satu hal. Entah dia ahli menyembunyikan penampilannya, atau dia benar-benar gila. Semua orang berpikir itu yang terakhir. Persaingan di dunia berputar sangat intens. Bahkan jika seseorang berusaha menyembunyikan dirinya, dia tidak akan bisa bersembunyi selama itu. Bagaimanapun, ada begitu banyak tantangan. Untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik dan lebih banyak kristal roh, mereka harus bertarung dengan kemampuan mereka. Dalam situasi itu, tidak mungkin ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan apa yang mereka tunjukkan. Mereka akan terungkap pada akhirnya. Ini bukan kota level 7 atau 6, tapi kota level 2, kota Valet. Sebelum memasuki kota Valet, pasti ada banyak tantangan lain di kota lain. Namun, tidak ada yang memiliki kesan sama sekali tentang pria ini, apakah itu nama atau wajahnya. Kecuali orang ini mengubah wajahnya, tidak mungkin tidak ada yang mengenalinya. Oleh karena itu, semua orang berpikir bahwa kemungkinan besar dia gila. Alasan utamanya adalah mereka merasa, bahkan jika Jack menyembunyikan keahliannya,
tidak mungkin dia bisa mengalahkan tingkat kesulitan emas. Mereka berada di aula pembunuhan, di mana angka kematian mencapai 30%. Saat seseorang memasuki ruang terisolasi, hanya ada dua hasil. Entah mereka berhasil dalam tantangan, atau mereka mati. Tidak peduli seberapa terampil pria itu, tidak mungkin dia berhasil. Dalam hati setiap orang, Lan Wul telah memilih tingkat kesulitan emas karena dia ingin bunuh diri. Namun, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia memilih untuk melakukan tantangan sendirian karena dia khawatir dua orang lainnya akan menahannya dan membuang waktunya. Itu membuat semua orang di sana terdiam. Semua orang merasa seperti mereka tidak bisa mengikuti apa yang dipikirkan pria itu. Setiap kali Jack berbicara, itu sangat mengejutkan mereka. Dia bertindak semakin gila setiap saat. Crash benar-benar terdiam. Dia mulai menatap Jack dengan ekspresi bengkok. Setelah sekian lama, Crash akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kamu benar-benar orang paling membingungkan yang pernah kutemui di Whirling World." Khawatir Jack akan mengatakan sesuatu, Crash menggambarkan Jack sebagai orang yang membingungkan. Monty kurang lebih sama. Mereka berdua menatap Jack dengan aneh. Nalim tertawa begitu keras hingga dia menangis. Saat dia tertawa, dia berkata, "Si bodoh. Dia sangat luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya sama sekali. Orang ini sebenarnya takut orang lain akan membuang waktunya. Dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu yang lain. Bahkan jika dia bisa berhasil menantang kamar ke-7 dan ke-6, aku akan mengubah namaku menjadi miliknya." Lurain berbalik dan menatap Nalim yang tertawa dengan jijik. Orang ini benar-benar mengambil kesempatan untuk mengejek Jack tanpa henti. Dia praktis melemparkan setiap kata yang menghina di kamus ke Jack. Lurain sudah lama kehilangan kesabaran dengan pria itu. Mart menatap Nalim dengan dingin juga. Bahkan tanpa kehadiran Jack, tak satu pun dari mereka menyukai Nalim sama sekali. Orang itu benar-benar binatang. Bahkan tawanya membuat mereka jijik. Dia jelas hanya seekor anjing yang mengikuti tuannya, tetapi dia bertingkah seolah dia sangat luar biasa di depan semua orang, seolah-olah dia adalah anjing pemburu yang tak tertandingi. Lurain berkata dengan nada rendah, "Aku benar-benar ingin menamparnya." Mart menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, "Kamu bukan satu-satunya. Namun, kita tidak bisa mengalahkannya. Kita mungkin bisa jika kita bekerja sama, tapi ini masih area terlarang." Bersambung.